Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pemrograman berorientasi objek. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai JDBC dan integrasi database. Adapun outline pada pertemuan kali ini adalah JDBC dan integrasi database. Java Database Connectivity atau lebih kenal dengan JDBC adalah spesifikasi API untuk menghubungkan aplikasi yang ditulis dalam Java ke data dalam basis data populer. JDBC API menyandikan pernyataan permintaan akses dalam Structure Query Language atau lebih kenal dengan SQL yang kemudian diteruskan ke aplikasi yang mengelola database. Ini mengembalikan hasilnya melalui antarmuka yang serupa. JDBC adalah API yang dikembangkan oleh Sun Microsystem untuk mengaktifkan metode berbasis standar untuk mengakses data menggunakan bahasa Java. Seperti halnya ODBC, JDBC memungkinkan satu aplikasi JDBC mengakses jumlah sumber data dan dapat berjalan di mesin apapun dengan Java Virtual Machine atau lebih dikenal dengan JVM. Antarmuka Java untuk memungkinkan fungsionalitas akses data abstrak developer aplikasi termasuk membuat koneksi dengan sumber data, menjalankan query SQL, dan mengumpulkan hasil proses. Komponen JDBC. Secara umum ada 4 komponen utama JDBC yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan database. JDBC adalah seperti yang disebutkan di bawah ini. Ada JDBC API, menyediakan berbagai metode dan antarmuka untuk memudahkan komunikasi dengan database. Ini menyediakan 2 paket sebagai berikut yang berisi platform Java SE dan Java EE untuk menunjukkan kemampuan Wora. eh, Paket java.sql berisi antarmuka dan kelas JDBC API. Ini menyediakan standar untuk menghubungkan database ke aplikasi klien. Di mana di sini ada java.sql. Paket ini menyediakan API untuk akses data dan proses data dalam database relasional termasuk dalam Java Standard Edition atau Java SE. Ada Java SQL. Paket ini memperluas fungsionalitas paket Java dengan menyediakan antarmuka sumber data untuk membangun kumpulan koneksi pernyataan pengumpulan dengan sumber data, termasuk dalam Java Enterprise Edition atau Java EE. Komponen selanjutnya adalah manager driver JDBC. Ini memuat driver untuk khusus database dalam aplikasi untuk memuat koneksi dengan database yang digunakan membuat panggilan khusus database ke database untuk memproses permintaan pengguna. Ada lagi JDBC Test Suite digunakan untuk menguji operasi seperti penyisipan, penghapusan, pembaruan yang dilakukan oleh driver JDBC. JDBC ODBC Bridge Driver menghubungkan driver database ke database. Jembatan ini menerjemahkan pemanggilan metode JDBC ke pemanggilan fungsi ODBC. Ini menggunakan paket sun.jdbc.odbc yang mencakup perpustakaan asli untuk mengakses karakteristik ODBC. Arsitektur JDBC, arsitektur konektivitas data berbasis JDBC adalah sebagai berikut, di mana di sini adalah JDBC, misalnya ada OpenOffice, Pentaho ETL, ada Thailand ETL, ada Your Java Application, ada SAP Lumira, lalu ada koneksi 2 arah untuk JDBC driver, lalu juga ada koneksi 2 arah untuk data source, di mana ada SQL, ada non-SQL, dan ada SAS. Arsitektur JDBC selanjutnya adalah di sini terkait dengan application di mana ada Java Servlet, Applet, dan lain-lain. Ada JDBC API, JDBC Driver Manager, dilanjutkan dengan SQL Server, Oracle, Data Source, di mana ini adalah JDBC Driver. Aplikasi ini adalah applet Java atau servlet yang berkomunikasi dengan sumber data. API JDBC program Java yang mengeksekusi pernyataan SQL dan mengambil hasilnya. Beberapa antarmuka penting yang didefinisikan dalam JDBC API adalah sebagai berikut: ada driver interface, result set interface, raw set interface, prepare statement interface, connection interface, dan C-class yang didefinisikan dalam JDBC API adalah sebagai berikut: ada kelas driver manager, kelas type, kelas block, dan kelas globe. Driver manager ini memainkan peran penting dalam arsitektur JDBC yang menggunakan beberapa driver khusus database untuk menghubungkan aplikasi perusahaan ke database secara efektif. Driver JDBC untuk berkomunikasi dengan sumber data melalui JDBC memerlukan driver JDBC yang berkomunikasi secara cerdas dengan sumber data masing-masing. Selanjutnya, terkait dengan arsitektur jenis JDBC, arsitektur JDBC terdiri dari model pemrosesan 2 tingkat dan 3 tingkat untuk mengakses database.
Arsitektur JDBC dijelaskan seperti berikut, di mana ada model dua tingkat aplikasi Java berkomunikasi langsung ke sumber data. Driver JDBC memungkinkan komunikasi antara aplikasi dan sumber data. Saat pengguna mengirimkan query ke sumber data, jawaban atas query tersebut dikirim kembali ke pengguna dalam bentuk hasil. Sumber data dapat berlokasi di mesin berbeda di jaringan tempat pengguna terhubung. Ini dikenal dengan konfigurasi klien atau server, di mana mesin pengguna bertindak sebagai klien dan mesin yang menjalankan sumber data bertindak sebagai server. Adapun model tingkat 3, dalam hal ini query pengguna dikirim ke layanan tingkat menengah dari mana perintah dikirimkan kembali ke sumber data, hasilnya dikirim kembali ke tingkat menengah dan dari sana ke pengguna. Model jenis ini ditemukan sangat berguna oleh Direktur Sistem Informasi Manajemen. Aplikasi yang diaktifkan JDBC adalah aplikasi yang apapun yang dapat ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Driver JDBC komersial atau kerangka atau framework untuk membuat driver JDBC dengan mudah tersedia dari vendor seperti Simba Technologies. Ada empat jenis driver JDBC yang digunakan. Ada JDBC ODBC Bridge, memberi pengembang aplikasi cara untuk mengakses driver JDBC melalui JDBC API. Driver JDBC tipe 1 menerjemahkan panggilan JDBC menjadi panggilan ODBC dan kemudian mengirimkan panggilan tersebut ke driver ODBC. Driver JDBC tipe 1 umumnya digunakan ketika perpustakaan klien database perlu dimuat di setiap mesin klien. Ada lagi native API atau partly Java driver adalah driver Java parsial karena mengubah panggilan JDBC menjadi panggilan khusus database. API asli tipe 2 atau partly Java driver berkomunikasi langsung dengan server database. Ada pure Java driver bekerja dalam arsitektur tiga tingkat. Panggilan JDBC diteruskan melalui jaringan ke server tingkat menengah. Server ini menerjemahkan panggilan ke antarmuka asli spesifik database untuk meminta lebih lanjut ke server. Driver JDBC yang tersedia dari Simba adalah driver tipe 3 dan tipe 4. Native protokol Java driver mengubah panggilan JDBC menjadi panggilan khusus database sehingga aplikasi lain dapat berkomunikasi langsung dengan server. Studi kasus JDBC. Tipe 1 JDBC ODBC Bridge Driver. Banyak organisasi terikat pada sistem lama karena sejumlah alasan, mulai dari keamanan dan kepatuhan hingga kelembanan organisasi. Ketika sebuah organisasi memerlukan aplikasi Java untuk berinteraksi dengan data di sistem mereka yang tidak memiliki driver JDBC murni, organisasi dapat menggunakan jembatan JDBC ODBC untuk berkomunikasi dengan driver ODBC dan mendapatkan akses ke database selamanya. Selanjutnya adalah tipe 2 native API driver. Organisasi yang memerlukan pemrosesan data dalam jumlah besar dengan cepat seperti perdagangan keuangan dan perusahaan analisis real time seringkali menggunakan driver JDBC tipe 2. Dengan menggunakan API asli database untuk melakukan operasi database, driver tipe 2 melihat performa yang lebih baik daripada tipe 1, namun tetap bersifat agnostik terhadap sistem operasi. Studi kasus yang ketiga adalah network protocol driver. Komputasi awan telah membawa revolusi dalam hal pengurangan biaya pada sistem data yang mengalami beban berbeda-beda. Dengan skala dinamis, sumber daya dapat ditingkatkan atau dikurangi berdasarkan kebutuhan atau berubah dengan cepat. Organisasi yang memanfaatkan arsitektur database yang sangat scalable ini dapat memperoleh manfaat dari driver tipe 3. Berkat arsitektur middleware, driver tipe 3 dapat mengelola kumpulan besar koneksi database, membiarkan aplikasi berskala sesuai kebutuhan tanpa mengubah logika konektivitas database apapun. Selanjutnya tipe 4, thin driver. Sekilas driver tipe 4 tampak dibuat khusus untuk arsitektur layanan mikro. Ciri khas driver tipe 4 adalah ketipisannya atau kemampuannya untuk bekerja tanpa perpustakaan eksternal atau aplikasi middleware yang rumit. Driver tipe 4 dapat dengan mudah ditanamkan ke dalam masing-masing layanan mikro untuk mengaktifkan konektivitas ke database yang diperlukan. Memastikan arsitektur plug play yang sebenarnya diperlukan untuk implementasi layanan mikro yang efisien. Studi kasus JDBC, meskipun data secara historis disimpan dalam database, sistem pencatatan bagi sebagian besar organisasi adalah layanan cloud yang diadopsi untuk memenuhi kebutuhan bisnis organisasi. Setiap organisasi dapat memilih CRM, manajemen hubungan pelanggan, atau ERP, perencanaan sumber daya perusahaan, atau HCM, manajemen sumber daya manusia, dan solusi akuntansi terbaik untuk tujuan organisasi.
Dengan penyebaran data di luar database, organisasi dapat menggunakan driver tipe 4 yang dibuat khusus untuk mendapatkan akses SQL ke data organisasi di manapun lokasinya tanpa perlu mengubah dan mengganti BI, analitik, dan pelaporan organisasi bisa mendapatkan akses tanpa gangguan ke proses pencarian wawasan dan pendorong pertumbuhan. Aplikasi Java yang perlu berkomunikasi dengan database harus diprogram menggunakan JDBC API. Sumber data pendukung driver JDBC seperti Oracle dan SQL Server harus ditambahkan dalam aplikasi Java untuk dukungan JDBC yang dapat dilakukan secara dinamis pada saat runtime. Driver JDBC ini dengan cerdas mengkomunikasikan sumber data masing-masing. Berikut adalah contoh aplikasi membuat aplikasi JDBC sederhana. Contoh tersebut menunjukkan langkah-langkah dasar untuk mengakses database menggunakan JDBC aplikasi. Ini menggunakan driver jembatan JDBC ODBC untuk terhubung ke database. Harus mengimpor paket java.sql untuk menyediakan fungsionalitas SQL dasar dan menggunakan kelas paket tersebut. Di mana di sini ada package com.vinaya .jdbc, ada import java.sql, ada public class jdbc demo, public static void main string rgs, ada throw sql exception, class not found exception, ada string driver class name, Sun JDBC, ODBC, JDBC, ODBC driver, ada string URL, JDBC, ODBC XE, string username, ada Scott, ada string passwordnya Tiger, ada string query insert into student value 109, ada bat, lalu ada load driver class, lalu ada obtain a connection, ada obtain a statement, ada execute the query, ada closing the connection as a peer, di mana di sini ada requirement with connection is a complete. Jadi ada koneksi sudah selesai. Lalu ada contoh di sini ada SQL adalah query SQL yang bertipe string, di mana di sini ada import java.io, ada import java.sql, ada kelas gfg, public static void main string rgs through abstraction, ada string URL, string username, password, string query, ada class for name, connection driver, manager get connection, URL username password, ada statement concrete statement, ada reset rs, execute query, string name, rs get string, system out println, ada st close, con close, ada system out println connection close ya seperti itu untuk koneksinya. Contoh JDBC jika terkoneksi dengan sukses ada connection established successful, ada connection close seperti ini. Berikut adalah pertemuan referensi dari pertemuan kali ini. Sekian terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.